akhirnya pada saat udah pindah jauh lebih baik nggak? Jauh lebih baik. Jadi begitu pindah, mulai tuh akhirnya aku bikin lipstick, ya kan. Terus akhirnya aku ngeluarin lagu baru gitu. Sementara lagu baru itu harusnya udah dari kemarin-kemarin diproduksi gitu, tapi terhambat. Apa namanya, masih ada perasaan marah nggak sih sebenarnya sama yang lalu? Kalau kita kaitan masalah psikologis ya, masih ada perasaan marah nggak sih sama masa lalu? Aku tuh orangnya fleksibel, jadi bahkan dendam aja nggak ada. Jadi ketika aku lihat foto mereka ada di kan aku main sosmed cuman Instagram. Jadi ketika muncul foto mereka di media atau sedikit pun nggak marah, sedikit pun nggak bukan nggak kecewa, kayak aku lihat orang lain aja gitu. Apalagi kalau aku udah lihat anak-anak udah bahagia ya, kayak anak-anak mau nerima, mau jalan sama bapaknya gitu. Udah forgiveness. Jadi buat aku itu udah kesempurnaan aku tidak dendam sama mereka. Oke, berarti tidak masalah ya masalah itu masalah. Ya. Jadi bukan kaitan karena masalah itu lagi ya. Tidak. Nah, karena kalau perasaan kita masih negatif, itu akan terpancar pertama adalah ke wajah. Oke. Gitu loh. Aku enggak. Karena jadi dari jantung yang kita rasakan ini larinya pertama kali adalah ke wajah. Nah, gitu. Berarti bukan udah forgiveness ya. Udah, enggak sama sekali. Kemudian juga enggak, kalau ngelihat sesuatu juga ngelihat mereka berdua juga udah memaafkan gitu poinnya. Udah biasa, udah bukan memaafkan, bukan melupakan, tapi udah bodo amat. Jadi 0 sampai 10 angkanya udah posisi berapa? 9,5. Udah nggak ada di sini saya. Mereka berdua udah nggak ada di sini saya. Karena aku pernah nggak sih cerita, aku pernah jatuh cinta juga. Kalau perempuan disakiti udah jatuh cinta lagi sama orang, dan cintanya dalam, itu artinya udah lupa. Aku tuh cintanya dalam banget sama seseorang pada saat itu. Nah, cinta yang dalam sama seseorang pada saat itu udah lupa lah yang sama si ini ya. Udah lupa ya. Berarti udah forgive, udah letting go lah. Banget, gitu kan. banget. Berarti nggak ada masalah di situ. Nah, tapi sekarang gini. Nah, sekarang dengan kondisi saat ini sendiri terhadap finansial menghidupi 4 anak loh. Walaupun anak udah gede-gede lah. Udah. Kayak Safa udah mandiri deh dia kan. 3 anak mandiri. 3 anak mandiri. Oke, berarti nah tinggal si kecil nih. Nah, tentu saja sama single parents, kamu kerjanya aktivitasnya apa nih? Kalau ada hal-hal yang negatif tadi, akhirnya endorsan sulit dan lain-lain. Nah, terus gimana jadinya? Yang berat itu ketika aku hidup cuman dari produk ya, artinya dari orang membeli aku untuk memasarkan produknya, itu sulit banget karena kebutuhan kan makin meningkat. Iya dong. Lagi kondisi COVID. Dan aku juga nggak yang berhura-hura, nggak. Iya. Kamu nggak pernah ke klub. Santai banget. Aku pergi tuh paling cuman arisan aja. Karena kan arisan buat aku menjalin silaturahmi, karena bukan uangnya, karena teman-teman aku nih teman-teman lama gitu. Nggak mungkin aku nggak ikut, nanti aku kehilangan mereka karena kita jarang ketemu kan. Dan jadi nanti nggak punya sama sekali, apa ya, teman sama sekali, tutup hubungan dengan lingkungan itu juga bahaya. Betul, makanya aku tetap jalanin arisan ini. Uang datang itu last minute. Uang datang yang tadi udah cerita last minute. Tapi aku yakin sebetulnya Allah tuh memberikan aku banyak rezeki, cuman terhalang oleh sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang aku nggak tahu sesuatu itu apa gitu. Nah, berarti tapi kalau misalnya setiap bulan itu bisa survive ya? Kadang minus. Nah, itu dia. Minus. Aku kan punya anak-anak juga udah punya uang, terus aku juga punya keponakan-keponakan juga yang jadi kadang misalkan mau bayar cicilan mobil ini, misalkan aku baru punya uang 10 juta, terus cicilannya 20 juta kurang dikit, berarti kan kurang kan. Terus aku nanti minta tolong, ada keponakanku namanya Mas Ogi kan, Mas boleh, Mas mau bayar mobil gitu. Iya Bun, aku biasa nyuruh Mas Ogi ini untuk bayar, tapi uang Bunda kurang Mas gitu. Aku ada, nanti dipinjemin sama dia. Terus nanti tercover, udah bayar hutang Mas Ogi, bulan depan mau bayar lagi, kurang lagi, pinjem lagi keponakanku, Mbak Rini, Bunda pinjem uang ya 10 juta misalkan.
iya bunda gitu. Jadi ya itu karena aku punya hubungan baik sama keponakan-keponakanku, sama kakak-kakakku ya. Berarti bunda ngebut sumpah. Dia nggak ngerti lagi ngikutin itu. Astaga, dia ngebut dong guys. Ya Allah, angkanya ada 120, oh my god. Dan aku pegangan berarti. Alasan mau pakai mobil jeep kenapa sih? Iya, mau ngobrol nyetir gue sambil ngobrol. Jeep itu memang aku dari dulu suka jeep. Terus pernah pakai sport car karena mantan suami dulu pakai, terus aku disuruh pakai lah gitu, kayak Ferrari atau McLaren yang ada di rumah. Nah, tapi sebetulnya aku memang suka jeep. Jeep tuh kayak keren aja gitu, cewek pakai jeep. Cewek pakai sedan itu biasa. Semahal apapun sedan itu, cewek pakai sedan biasa. Tapi kalau cewek pakai jeep tuh kayak nambah poin gitu. Kalau kamu ngeliat perempuan tuh, kamu berharap tuh perempuan tuh kayak gimana sih harapannya tuh ngeliat perempuan misalnya yang menghadapi kondisi-kondisi yang seperti yang kamu alami. Gini aja deh sebelum jawab kesana deh. Kamu ngeliat kan kemana ada kejadian yang di Sulawesi tuh, ya? Kita mohon ya ada sesuatu itu yang bapak itu siapa gitu ya. Aku pengen cerita juga, pengen antara ketawa tapi kesian, tapi gimana ya, sedih. Mungkin lebih tepatnya sedih gitu loh. Karena dia berani banget. Jadi pasti kamu tahu ya kisahnya ya, dimana ada perempuan naik ke atas kap mobil, terus mobilnya masih jalan, terus dan diberhentikan oleh massa di situ. Dan itu jadi bayangin aja, ada perempuan naik untuk menghentikan suaminya, dan itu perempuan itu adalah perempuan yang terhormat, di mana ada gelar, cantik gitu loh, segala hal dia miliki gitu loh. Terus suaminya selingkuh dengan orang yang ya biasa lebih di bawah kalau nggak dandan juga nggak terlihat lebih cantik gitu. Pokoknya di bawah gitu kan, di bawah kecantikan istrinya. Nah, tanggapan kamu gimana? Perlakuan ibu itu wajar. Sampai dia naik ke atas kap mobil? Wajar, karena itu sakit banget. Tapi sakit banget, itu wajar. Itu wajar. Tapi kan membahayakan dirinya. Ketika orang sakit, dia tidak memikirkan bahaya untuk dirinya. Nggak ada. Yang dia pikirkan hanya mempertahankan rumah tangga. Terus dia juga bertanya sama suaminya, kenapa kamu lakukan ini gitu. Tapi dengan cara itu, karena mungkin nggak bisa diajak baik-baik, atau yang aku dengar, yang aku baca sih katanya perselingkuhan itu udah terjalin lama kan katanya. Wajar itu udah ke beberapa kali, ini udah berapa kali diingetin, berapa kali ketahuan lagi gitu. Wajar sih, wajar banget. Memang aku nggak melakukan itu, tapi buat aku itu wajar. Artinya wajar. Kalau kamu lagi itu kan nggak ngelabrak sama sekali. Aku nggak ngelabrak karena dikondisikan oleh mantanku, Beb. Jadi aku dikondisikan ada di luar negeri, tinggal di luar negeri. Begitu aku liburan ke Jakarta, liburan 1 bulan itu kan lama ya. Sama dia dikondisikan, pembantu-pembantuku yang cewek disuruh istirahat libur semua. Pada saat itu aku harus menjaga Sabina. Jadi aku nggak punya jalan untuk melabrak, nggak punya jalan untuk melabrak karena aku harus jagain adik kan. Nah, suamiku tahu, mantanku tahu bahwa aku tidak akan meninggalkan adik. Dia tahu banget aku kayak gimana ke anak-anak. Jadi nggak ada alasan untuk bisa nge-gap kejadian ya? Nggak bisa nge-gap. Tapi kan Tuhan punya cara lain. Iya, akhirnya sih Tuhan memberikan aku banyak info kan, kayak orang nggak kenal tiba-tiba DM foto. Tapi kamu juga nggak ngelabrak juga ya? Aku mau ngelabrak kemana? Jadi sekarang kalau kamu bisa mau ngasih masukan ke perempuan itu apa nih? Ibu itu perempuan yang mana? Ibu itu? Karena dia udah habis-habisan gitu lah, mencintainya habis-habisan, dan ini tokoh orang-orang tahu gitu kan. Apa mau ngasih tanggapannya apa? Apakah terus mengejar atau enggak? Letting go? Kalau aku harus biarkan saja suaminya pergi. Karena kamu nggak dihargai. Buat apa kamu hidup sama orang yang nggak menghargai kamu? Ya sekarang gini, masa ada di kap terus dijalanin sih? Itu fatal. Nggak gitu juga kali. Maksudnya itu nyawa loh. Iya. Kecuali kalau ngelabrak marah-marah udahlah gitu kan. Nah itu ini naik ke atas, ini nyawa loh. Dan jalan. Sekarang
kalaupun minta maaf sebaiknya juga enggak. Maafin aja silahkan, tapi jangan hidup sama orang kayak gitu. Ibu itu berhak dapat lelaki yang lebih baik, dan aku yakin pasti ibu itu akan dapat lelaki yang lebih. Amin. Melihat karakter ibu itu kan, jadi dia juga wanita berpendidikan, wanita dengan penuh gelar, terus dia juga ningrat lah, pasti dia dapatnya ningrat juga kok. Mungkin bapak ini bukan ningrat, makanya sama Tuhan dilepasin. Walaupun pejabat ya. Iya, kan pejabat belum tentu ningrat, ya kan? Dan lagi juga laki-laki tuh nggak bakal bisa direbutin sebenarnya. Nggak usah direbutin. Nggak bakal bisa direbutin karena dia nggak bakal lari dari orang yang dicintainya. Iya, betul. Jadi langsung ngerebut. Betul. Langsung rebutan. Perempuan nggak usah rebutan. Karena laki-laki yang sejati nggak akan pernah bisa direbutin. Nggak usah. Dia hanya milik daripada orang yang dicintai. Betul. Gitu kan. Ya udah lepasin aja. Memang dia mencintainya orang kayak gitu kan. Mencintainya orang kayak gitu, tidak selevel sama ibu ini kan, ya udah biarin aja. By the way, kemarin lagi sempat fall in love, kenapa nggak jadi? Itu lagi. Kenapa itu lagi? Iya kan? Setelah ngobrol-ngobrol yang lain, endingnya dia kenapa nggak jadi? Alasannya apa? Jangan sampai berasa nyaman sendiri gitu loh. Nyaman nggak sih sendiri kayak begini? Iya. Oh iya. Iya. Aku kan guys. 3 tahun dong ya, 3 tahun, iya, 3 tahun ya, sendiri bisa menangani semua sendiri, tantangan hidup, masalah sendiri, bisa makan sendiri dan memberi makan gitu. Jadi buat aku, kalau sosok yang aku cintai atau sosok yang nanti datang adalah orang yang hanya akan menambah masalah, buat apa enggak? Ya kan? Misalkan aku jatuh cinta atau menikah sama cowok ganteng, kaya, udah pasti dia akan selingkuh ntarnya. Oh, punya keyakinan gitu? Bukan. Ya bayangin gak sih? Punya keyakinan. Suatu hari ada anak muda juga cewek, dia pasti akan ngelirik. Oke. Berarti nggak ada kriteria dong, gimana sih? Nggak ada. Jangan belum move on lagi, jangan. Enggak. Aku udah jatuh cinta sama si itu. Terus kenapa nggak jadi itu? Dia ngomong itunya. Dia cintanya ketawa aja, mata lihat ke atas. Hope, masih ada hope. Enggak, beliaunya itu nggak mau nemuin aku. Jadi aku tuh kayak. Jadi kata maksud suka-suka tapi nggak mau nemuin. Jadi dia membalas juga enggak ta'aruf. Dia membalas juga maksudnya kayak ya gue juga seneng sama lu gitulah. Tapi nggak kalau diajak ketemu, abang boleh nggak kita ketemu gitu misalkan. hanya makan siang aja gitu. Aku tuh sampai yang dia bilang katanya aku harus ngumpulin PD dulu untuk ketemu kamu sebentar gitu. Emang gua kenapa? Aku bilang gitu. Ya udah, aku ngeliatin dia bahwa gue makan ketoprak, gue makan soto mie di jalan gitu, supaya dia pede supaya gue nggak se-hype yang lu sangka gitu. Oke. Jadi cowok juga kalau mau deketin itu juga berpikir bahwa nih berpikir banget, terus nanti jadi nggak berani, takut. Dia mungkin nanti, dan cowok yang aku cintai ini kan orang yang bertanggung jawab, nggak mungkin. Mungkin dia mikir juga, gue ngasih lu berapa ya? Kalau gue ngasih lu berapa aja, kacamatanya aja. Kacamatanya ya kan, belum lagi urusan-urusan yang lain ya kan? Iya kan, dia pasti mikir. Dia takut duluan, ya takut beneran. Udah gitu, mungkin dia maunya fun aja, sementara aku maunya serius. Gitu. Misalkan gini. Ya udah kita coba aja jalan, artinya tapi dalam koridor agama gue ya, gue nggak mau yang nggak halal gitu, karena gue nggak mau segala sesuatu yang gue lakukan sama lu itu haram gitu. Jadi ya gue harus nikah sebelum lu cium gue harus nikah, gue nggak mau. Nah kan mikir dia gini, gila nih udah tua, anaknya banyak, makannya juga banyak, minta nikah dulu. Lucu banget. Iya kan, gitu. Jadi kesulitannya mungkin di situ.
Jadi ya banyak sih cowok mungkin yang mau deketin tapi mau nyoba. Seberapa banyak? Enggak sih, mungkin dia cuman mau nyoba, artinya mau jalan dulu atau gimana. Nah, terus aku baca lagi nih, ada lagi pertanyaan lagi nih. Aku baca lagi ada postingan yang kata berdoa dan mengharap agar Pak Haris itu menikah yang ketiga. Iya. Itu alasannya apa? Alasannya karena coba ya dia berdoa dong biar ketiga. Aku tuh kadang iri lihat temen-temen, bukan temen ya, orang yang aku lihat mereka anak-anak bisa, aku mau ke rumah Dedi tidur seminggu, aku ke rumah Mami tidur seminggu gitu. Nah anakku kan enggak. Emang nggak boleh tidur sana? Bukan, anakku kan ya anakku nggak mungkin terima perempuan itu. Perempuan itu yang bikin keluarga kita hancur gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia menikah lagi, harapannya bisa tidur di situ? Bisa bareng paling nggak, misalkan ke luar negeri nih ya. Misalkan gini nih. Ya itu juga membuat mantanku jadi ringan juga sih hidupnya. Misalkan Haris tahun ini mau rencana liburan ke luar negeri. Satu kali dia bawa istrinya, dia bawa anak-anaknya juga, ya kan? Tapi sekarang kan enggak, dia harus ke luar negeri harus 2 kali. Anak-anak sendiri, istrinya sendiri, benar nggak? Gitu. Nah, iya. Karena nggak mau barengan. Emang nggak pernah anak-anak barengan sama si maminya? Anakku nggak akan terima, Beb. Nggak akan. Nggak akan. Lagi si Safa ya? Nggak akan. Jadi kalau mau apa, misalkan mau cowok gitu, mau cowok, ngeliat cowok dari mau cowok. Guys, ini sumpah tingkatnya tingkat akut ya. Dia berharap tingkat akut nih ya. Ini harus dapat jodoh segera. Aku lagi berpikir keras untuk menjodohkan. Nanti kita akan bikin konten perjodohan Bunda Sarita ya.